Oke, anak-anak kelas 7B yang saya sayangi, selamat siang, selamat berjumpa dengan Pak Hardiman, yaitu pelayanan BK di kelas 7B. Pelayanan ini saya sampaikan nanti untuk mengambil gambar karena ada tugas dari BPGTK untuk mengirimkan sebagai praktik dari tugas Pak Hardiman. Siap anak-anak semuanya? Sekali lagi, siap anak-anak semuanya? Baik, kalian bisa melihat di tayangan Pak Hardiman di depan, yaitu tentang pengenalan 7 jurus BK hebat. Ada 7, tapi yang Pak Har akan sampaikan kali ini adalah jurus ketiga. Jurus ketiga itu adalah tumbuhkan resiliensi atau daya lenting. Bisa dibaca anak-anak semuanya? Ya. Di sana ada kata-kata daya lenting. Daya lenting itu apa sih? Daya lenting itu ibaratnya bola. Kalian pernah lihat kalau anak-anak putri biasanya suka bermain bekelan, tahu ya? Nah, itu ada bola. Kalau anak putra bisa bola voli, bisa sepak bola misalnya. Daya lenting itu bola bekel itu kalau dijatuhkan ke lantai, dek gitu terus dia akan memantul. Lah itu daya lenting. Ketika anak-anak nanti pernah jatuh atau pernah kecewa, sehingga di dalam diri kalian tuh punya daya pantul, ingin kembali, ingin bisa menghadapi. Jelas anak-anak? Jelas? Tolong dijawab saya, jelas? Baik, next untuk ya, marilah kita awali dengan berdoa agar apa yang kita lakukan bersama-sama nanti mendapatkan hasil yang positif, manfaat untuk kalian semuanya bisa mengambil manfaat dari layanan ini. Sudah siap untuk berdoa? Baik, berdoa itu sebagai umat muslim minimal membaca Al-Fatihah. Tapi kalau mau doa belajar juga boleh. Mari kita berdoa bersama-sama dengan doa belajar raditu billah sampai selesai. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan doa yang sudah kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang kita terima hari ini betul-betul nanti bisa bermanfaat. Next. Oke, hari ini kelas 7B yang tidak hadir siapa? Oli, Indra, Ashar, Azam. Kenapa dia? Sakit, oke, baik. Presensi ya. Berarti yang hadir sekarang 29. Jumlahnya 32 ya. Baik. Oke. Nanti akan Pak Har tulis di buku Pak Har tentang kehadiran ini. Kita buat keyakinan kelas dulu ya sebelum kita mulai ke pemateri. Pernah buat keyakinan kelas? Pernah. Keyakinan kelas apa sih? Kesepakatan bersama antara guru dengan peserta didik untuk menyepakati tentang pembelajaran. Saya juga karena akan memberikan layanan BK tentang jurus 3 nanti, kita sepakat dulu supaya nanti bisa berjalan enak ya. Baik. Saya punya gambaran gini untuk kesepakatan. Yang pertama, konsentrasi. Konsentrasi. Jadi semua murid, semua peserta didik harus konsentrasi. Tidak boleh ngalamun, tidak boleh tidur. Tidak boleh istilahnya tidak berada di ruang ini, baik pikiran maupun fisiknya. Paham? Oke, setuju? Apa kesepakatan yang pertama?
Konsentrasi. Baik. Yang kedua, fokus. Artinya semuanya tertuju kepada permasalahan yang lagi kita bahas. Tidak membahas di luar pelayanan yang akan Pak Har sampaikan dalam waktu 40 menit ini. Setuju? Bisa ya? Baik. Yang ketiga, nah, jangan lupa bahagia. Meskipun di sana ada kamera, silakan Ananda semua tidak boleh malu, tidak boleh tegang, tidak boleh grogi, ya. Semuanya rileks saja supaya nanti komunikasinya bisa berjalan dengan lancar. 3 saja atau cukup atau mau ditambah lagi? Tambah lagi apa Mas satunya? Apa? Apa? Oke, tambah lagi apa? Ya kamu usulkan tambah lagi apa? Boleh. Cukup 3 atau tambah lagi? 3 saja ya, karena Mas apa namanya Mas? Esa. Mas Raska ditanya tambah lagi tapi tidak tahu apa. Ya mungkin tambah lagi tapi tidak usah ditulis. Boleh minum kalau haus. Ada minumannya? Ya boleh. Baik, itulah apa tadi namanya? Kesepakatan, keyakinan, pelajaran atau pelayanan yang akan kita laksanakan. Apa satu? Baca bersama-sama. Konsentrasi. Yang kedua, fokus. Yang ketiga, jangan lupa bahagia. Dari di kelas ini tidak ada yang sedih. Mengingat peristiwa tadi pagi belum sarapan mungkin, tapi tadi sudah MBG ya, makan bergizi ya dari dapur Gundang. Oke. Terus semua itu harus kita laksanakan. Cukup? Baik. Nah, ini Pak Har punya sebelum kita mulai permainan namanya konsentrasi dimulai. Contohnya begini. Saya akan tepuk tangan. Konsentrasi dimulai. Bisa? Coba anak-anak berdiri. Berdiri. Semuanya berdiri. Ucapkan sesuai dengan kata-kata Pak Har. Konsentrasi dimulai. Siap? Siap, baik. 1, 2, 3. Konsentrasi dimulai. Cukup. Aturannya dimulai dari paling kanan, nanti menuju ke kiri, belakang, terus sampai belakang, menyebutkan nama dan tempat tinggalnya. Paham? Nama dan tempat tinggal. Contoh, konsentrasi dimulai. Nama saya Suhardiman dari Wonosobo. Jelas? Baik. Dimulai dari penjuru paling kanan ya. Biaran minta waktu ya. Oke, siap? Mulai. 1, 2, 3. Konsentrasi dimulai. Saya dari Tua. Nama saya Marta dari Gondang. Nama saya Ingkit. Nama saya dari Gondang. Nama saya Isti dari Gondang. Cukup ya. Yang kedua, coba kalian merenungkan tadi punya masalah apa dari tadi pagi sampai hari ini sampai jam ini. Mungkin tadi jengkel karena ditegur guru ya, atau malu atau emosi atau apapun. Jelas? Caranya sama. Konsentrasi dimulai. Saya malu, saya marah dan seterusnya. Jelas? Baik, semuanya tepuk tangan biar semangat. Karena tadi sudah menyebutkan nama, saya mulai dari belakang. Siap. 1, 2, 3.
Konsentrasi dimulai. Saya pernah malu. Saya pernah marah. Saya pernah kecewa. Dewa. Saya jengkel. Sama saya kamu Saya kecewa. Oke. Terima kasih, cukup. Silakan anak-anak bisa duduk. Ya. Sebetulnya permainan ini tuh banyak sekali ya. Bisa menyebutkan nama dan alamat tadi. Kemudian bisa menyebutkan permasalahan yang kalian alami. Tadi marah, jengkel, kecewa, malu, emosi. Bisa. Atau bisa masalah yang lain. Contohnya supaya ini kebetulan satu kelas sudah kenal semua ya. Kalau bagi anak-anak baru yang belum kenal, permainan konsentrasi dimulai ini bisa menyebutkan nama temannya. Kemudian temannya menyebutkan nama temannya lagi. Itu saja. Baik, anak-anak, itu tadi di awal. Maka kita lanjutkan. Sudah fresh semuanya? Oke, coba pakai salam semangat dari saya. Ketika saya mengatakan meskipun ini sudah siang, semangat pagi. Kalian angkat tangan kanan. Pagi, pagi, pagi. Tetap semangat. Bisa? Kita coba. Semangat pagi. Pagi. Akan membagikan kelas. Silakan kalian tulis nama kelas dan absen. Nama kelas dan absen. Di sana ada pertanyaan aktif. Pertama, temukan waktu tenang 15-20 menit untuk melakukan latihan menulis pribadi. Ini tidak harus dilakukan di sini. Yang penting kalian bisa nanti suasana yang tenang selama 15-20 menit untuk menulis secara pribadi tentang seperti membuat catatan harian kalian dalam diary, ya, buku harian. Kalian punya peristiwa apa yang ditulis, peristiwa yang kecewa dituliskan itu. Nah, itu nanti menuliskan satu saja. Kemudian yang kedua, bayangkan satu pengalaman tidak menyenangkan yang kamu alami. Nah, inilah nanti ditulis di sini. Bayangkan satu pengalaman tidak menyenangkan yang kamu alami, namun telah berhasil kamu lewati. Jadi gue tahu mengalami masalah yang tidak menyenangkan, tapi kamu sudah berhasil mengatasi atau melewati. Paham anak-anak? Paham. Merasa diremehkan, misalnya, kemudian dijatuhkan secara mental. Kamu diajak dikoyoki sehingga mental kamu down, tapi kamu tidak. Atau tidak dianggap. Kamu 3 orang, ya, ingin dalam kelompok itu, tapi kamu dicuekin, yang 2 yang ngobrol sendiri, kamu tidak dilibatkan. Itu namanya diabaikan. Atau dipermalukan. Kamu punya sesuatu yang memalukan, dibeberkan oleh temannya sehingga kamu merasa dipermalukan. Kemudian mengalami ketidakadilan. Mengalami ketidakadilan atau tekanan sosial yang menyakitkan. Sudah tidak dipahami, anak? Sudah bisa? Baik, yang harus ditulis apa? Ya, pengalaman yang tidak menyenangkan tapi sudah bisa kamu lewati. Jelas? Baik, sambil melakukan. Silakan tulis nama, kelas, dan sorry, ada kesalahan teknis, mic-nya jatuh sehingga tadi nggak bunyi mesti. Baik, terima kasih ya Mbak. Oke, kembali. Itu adalah kesalahan teknis, nanti Pak Sandi tolong bisa diedit. Tulis apa Mas? Tulis apa? Ini loh, nama, kelas, nomor, absen. Tulis apa? Terus apa lagi? Peristiwa,
Yang itu dibaca loh. Nomor 2 dibaca. Ya. Ambil. Ayo, Oke, sebelum kamu menuliskan satu pengalaman tidak menyenangkan yang Anda alami, tapi telah berhasil, kamu tuliskan dulu nama, kelas, dan nomor absen. Belum? Ya, oke. Oh, kamu belum. Ya. Sudah dapat semua ya? Oke. Baik, Pak Har memberikan layanan tentang jurus BK hebat, jurus 3 yaitu tumbuhkan resiliensi atau daya lenting. Pak Har punya tujuan. Tujuan layanannya adalah itu. Mbak bisa baca dengan keras yang tanda panah hijau pertama. Bentar. Oke. Capaian pembelajaran murid mampu membentuk mindset yang menumbuhkan resiliensi sehingga berkembang optimal pada aspek pribadi, sosial, akademik, dan karier. Oke, itu tujuan yang pertama. Coba masing-masing anak bisa berkonsentrasi mencermati tujuan yang pertama. Capaian pembelajaran murid, jadi kamu nanti harus mencapai bisa atau mampu membentuk grow mindset. Grow mindset itu apa? Cara berpikir bertumbuh, tidak hanya bertahan atau menghadapi kesulitan, tapi kamu punya daya lenting untuk bisa menyelesaikan masalah itu. Itu namanya grow mindset. Daya pikir bertumbuh, jelas? Paham? Baik. Yang menumbuhkan resiliensi tadi, daya lenting tadi, ibarat bola bisa mental. Kamu bisa punya daya lenting sehingga permasalahan kamu bisa kamu atasi. Kemudian berkembang optimal pada aspek pribadi, sosial, akademik, dan karir. Itu tujuan yang sama. Kemudian konsep kunci yang akan dipahami apa sih? Coba Mbak yang keras dibaca. Konsep kunci yang akan dipahami. Satu, daya lenting atau resiliensi. Dua, pola pikir bertumbuh atau grow mindset. Kemudian keterampilan yang akan dikuasai, kamu nanti akan bisa menguasai apa gitu ya. Pola pikir bertumbuh grow mindset, keterampilan yang akan dibuat adalah satu, tumbuhnya daya lenting pada anak dalam menghadapi kesulitan. Kemudian membangun pola pikir bertumbuh tadi grow mindset. Ya, tujuannya itu. Ketiga, keterampilan anak bangkit dari kegagalan. Jadi kamu gagal sekali tidak terpuruk, tapi kamu punya daya lenting yang luar biasa sehingga kamu bisa mencoba lagi, tangguh, tidak menyerah. Tidak mudah menyerah, ya baik. Kemudian keterampilan anak murid dalam merefleksikan dirinya pada pemecahan masalah yang dihadapi. Artinya gini, ketika kamu menghadapi permasalahan tadi, baik itu dipermalukan, kemudian dibuat apa tadi, berbagai permasalahan yang sudah kamu tulis itu,
Kamu nanti kalau direfleksi itu bisa, oh Pak, saya sudah mengambil langkah seperti ini, seperti itu, seperti ini, dan seterusnya. Sehingga dari langkah-langkah yang sudah kalian ambil itu, kalian bisa merasakan masalah itu teratasi. Tadi kan sudah terlewatkan. Paham sampai di sini tujuannya? Ya, oke, next saya lanjutkan. Oke, pengalaman konkret. Berikan satu contoh permasalahan yang pernah Anda alami. Bentar, ini kita lihat dulu. Tulis dulu. Sekarang silahkan saya beri waktu 5 menit untuk menulis permasalahan yang pernah kamu alami. Ya, silahkan tulis. Permasalahan yang pernah kamu alami, tulis. Berikan satu contoh permasalahan yang pernah Anda alami. Kemudian, sudah? Yuk tulis, Mbak. Tadi di awal, yuk kita gunakan daya ingat supaya mengingat-ingat peristiwa. Bisa permasalahan yang terjadi di sekolah, bisa dengan teman bergaul, bisa dengan orang tua, bisa dengan teman sebaya, baik di sekolah maupun di rumah, bisa dengan guru misalnya, kalau ada punya masalah dengan guru, bisa. Manfaatkan waktu dengan baik, permasalahannya ditulis. Baik. Sudah? Permasalahannya sudah ditulis semua? Baik, sekarang bawahnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Silahkan kamu nulis yang sebenarnya terjadi itu seperti apa. Tentang peristiwa yang kamu tulis itu. Tentang masalah yang kamu hadapi itu. Nomor 1, apa yang sebenarnya terjadi? Silahkan ditulis. Ayo kita kerja cepat, berpikir cepat, tidak terlalu membuang waktu. Apa yang sebenarnya terjadi? Kalau kamu mengalami sendiri pasti bisa menulis. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Sudah? Yo, berpacu dengan waktu, sudah. Sekarang yang kedua, apa kata-kata yang atau sikap orang lain yang paling membekas? Yang membuat kamu paling berkesan itu apa? Kata-kata atau sikap orang lain yang paling membekas. Contoh, kamu pernah dikata-katai oleh teman sehingga kamu merasa sakit hati, lah itu apa? Tulis. Atau kamu misalnya pernah dimarahi orang tua, yang kata-kata itu membekas. Atau kamu pernah diejek teman, atau kamu pernah dimarahi guru mungkin, sehingga kata-kata itu membekas.
Baik sikap maupun kata-kata kamu dicuekin. Nah, oke. Sudah? Sudah? Baik. Sekarang lanjut yang ketiga. Apa itu? Apa yang kamu rasakan saat itu? Jengkel, marah, malu, putus asa, kemudian apa namanya? Ingin mengakhiri hidup, malas berangkat sekolah dan sebagainya. Karena peristiwa itu, apa yang kamu rasakan saat itu? Takut, marah, malu, atau bingung? Jengkel, emosi. Sudah? Ya tinggal nulis saja tuh salah satu kamu waktu itu marah, saya bingung, saya emosi, saya malu, itu aja. Sekarang yang keempat, apa yang saya lakukan setelahnya? Apa yang kamu lakukan setelahnya? Setelah tadi kamu marah, malu, terus kamu melakukan apa? Sudah? Terakhir, yang kelima. Yang kelima, siapa yang hadir atau tidak hadir mendampingi kamu saat itu? Misalnya ibu kamu datang terus menanyakan, kenapa Nduk, ada apa? Nah, kamu kok hari ini kelihatan kecewa, malu lah. Atau siapa saja, bisa bapak, bisa ibu, bisa sahabat, bisa teman, bisa guru BK ketika di sekolah ya. Kamu lagi ada masalah tadi, sehingga guru BK menawarkan diri untuk membantu. Ada yang bisa saya bantu? Siapa yang datang saat itu? Sudah, Mbak? Ya, siapa yang datang ketika kamu tadi seperti itu? Sudah? Baik. Yang sudah angkat tangan. Yang sudah. 1, 2, 3. Yang belum? Yuk, waktunya saya tambah 1 menit lagi, cepat. Tulis sampai 5 selesai. Sudah? Baik. Silakan Mbak. Namanya siapa Mbak? Tadi dalam perkenalan? Zafira. Mbak Zafira berdiri. Hasil dari contoh permasalahan yang pernah kamu alami, silakan dibacakan. Nama saya Zafira Aulia. Masalah yang pernah saya alami, saya pernah difitnah mengambil uang punya paman. Yang pernah terjadi, saya difitnah, diejek, jadi kata-kata yang mengejek saya membekas. Yang saya rasakan adalah marah, saya mengejek kembali. Yang datang saat itu adalah sahabat. Sahabatnya mengatakan apa? Jangan mengejek. Ya. Baik, itu salah satu contoh dari Mbak Zafira. Saya tidak akan mengambil sampel semua ya, nanti waktunya tidak cukup. Ini hanya 2 saja. Sudah Mas? Yang sudah tadi, anak putra sana, sebelah sana. Baik. Coba namanya siapa diperkenalkan, kamu menulis satu contoh permasalahan yang pernah kamu alami. Dari situ aja. Iya. Nama saya Syahrul Fahmi Khairi. Masa. Gimana? Dibaca yang kamu tulis. Yang kamu tulis dibaca. Saya pernah dibully saat pertama kali masuk sekolah. Satu. Masalah. Apa nomor 1? Ya dibaca. Saya pernah dibully. Oh, terus 1 sampai 5 dibaca. Kata-kata. Apa yang sebenarnya terjadi? Nah, pembulian itu bagaimana? Seperti pembulian verbal. Dia pernah mengatakan saya
sangat kurus, Oh, sangat kurus, terus? kayak pendek gitu. Oke, yang kedua. Itu dibaca punya kamu? Sudah Pak, Nah, yang tadi. hah? Dibaca. Ya, kamu kurus banget sih, gak pernah dikasih makan ya. Ya, yang ketiga baca. Yang ketiga, apa Apa yang yang kamu rasakan saat itu? Yang kamu saya, rasakan apa? saya sangat marah saat itu karena Nah, dikatakan sangat marah. Oke, yang keempat, apa yang saya lakukan setelahnya? Setelah itu kamu ngapain? saya merenungi kata-kata dia yang sangat menyakitkan. Oke, yang kelima, siapa yang hadir? Teman dekat saya, Teman dekat kamu mengatakan apa? ya, menenangkan, Oh, dengan cara gimana? kayak gimana ya? Bisa dipikir, gitu. Baik, namanya Mas siapa? Syahrul. Syahrul. Coba punya kamu Mas yang lebih lancar dibaca. Berdiri. Ya, sebutkan. Reza Dwi Farindra diejek dengan nama orang tua yang terjadi sebenarnya adalah teman-teman saya hanya bercanda Bercanda. Terus dibandingkan dengan orang lain. dibandingkan dengan orang lain. Terus Sedih, sedih rasanya. Siapa yang datang? tidak ada. Oh, tidak ada. Baik. Anak-anak, kembali saya ingatkan ya, kok podo lemes semua. Coba semangat pagi, 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 tetap semangat gitu ya. Semangat pagi, 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 tetap semangat. Nah, gitu. Tadi Pak Har di awal sudah pesan tidak usah tergesa-gesa, tidak usah grogi, baca aja yang sudah kamu tulis. Gitu ya. Ini nanti masih berlanjut ke slide berikutnya. Tolong perhatikan. Hubungan materi ini dengan kehidupan nyata kamu. Apa dampak pengalaman itu terhadap diri kamu, diri kalian, saat itu dan setelahnya? Dampaknya apa? Tulis di bawah. Dampak pengalaman itu bagi saya apa? Tulis. Dampak pengalaman itu bagi saya apa? Dampak itu berarti bisa berupa negatif ya. Kalau itu motivasi bisa berupa positif. Dampak negatif dan dampak positif. Tapi kebanyakan kalian mesti nulis dampak yang negatif. Silakan tulis. Dampaknya terhadap diri kamu itu permasalahan itu apa? Sudah? Yuk, bekerja agak cepat. Dampaknya apa? Contoh, saya jadi malas sekolah karena dibully. Saya jadi tidak semangat belajar, itu dampaknya. Kalau dampak yang positif apa? Saya jadi lebih giat belajar karena saya diejek nilai saya jelek, itu dampak yang positif. Jadi lebih giat belajar. Kalau diejek tadi temannya, badanmu kecil, kurang gizi, wah kamu jadi semangat berolahraga, kamu semangat makan supaya badannya menjadi lebih besar. Itu dampaknya. Kemudian yang kedua, apa kekuatan dalam diri saya, diri kamu, yang membantu saya bertahan atau bangkit, yang membantu kamu bertahan dan bangkit itu apa? Tulis. Dari peristiwa permasalahan yang kamu hadapi. Apa kekuatan dalam diri saya, diri kamu, yang membantu saya bertahan atau bangkit? Sudah? Sudah belum? Oke, sambil nunggu itu. Yang ketiga, apa tindakan yang saya ambil untuk bangkit? Kamu mengambil tindakan apa? Kekuatan diri saya itu karena saya ingin melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi supaya bisa sukses, membanggakan orang tua, itu kekuatan. Kemudian tindakan yang kamu ambil, menjadi lebih rajin masuk sekolah, menjadi lebih rajin membantu orang tua di rumah,
menjadi lebih giat belajar karena mengajar prestasi, menjadi lebih giat berlatih untuk meraih prestasi juga. Bagaimana pengalaman ini membentuk saya dalam memandang harga diri dan ketahanan mental? Artinya kamu memandang harga diri dan mental kamu itu seperti apa? Oh, berarti saya alhamdulillah mendapat pertolongan kejernihan hati dari Allah Subhanahu wa taala sehingga masalah itu sudah berlalu dan saya tetap semangat bisa berprestasi di sekolah. Misalnya seperti itu. Sudah? 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 Yo. Silakan tunjukkan kemampuan kamu. Baik, kalau sudah, itu nanti kamu bacakan di akhir sesi. Ya, sekarang silahkan kamu perhatikan Pak Har ke depan sambil melihat tayangan slide. Jurus 3, tumbuhkan resiliensi atau daya lenting. Daya lenting atau resiliensi itu apa toh? Apa sih? Adalah kemampuan untuk bangkit kembali setelah menghadapi kesulitan. Bukan sekedar tidak menyerah, tapi juga kemampuan untuk beradaptasi. Tadi Mas siapa Mas? Ya di awal masuk pernah dibully ya, tapi setelah bisa beradaptasi, anak yang bully sekarang sudah gimana? Sudah baikan. Nah itu contohnya, Mas siapa namanya? Yang keras? Syahrul. Mas Syahrul itu tadi bercerita di awal masuk pernah dibully. Lah ini tidak hanya menyerah, tapi juga kemampuan untuk beradaptasi. Kemudian belajar. Apa? Belajar dan terus berkembang. Sementara itu ada American Psychological Association atau disingkat APA mendefinisikan resiliensi itu sebagai proses adaptasi yang sehat saat menghadapi trauma, kesulitan berat, atau tekanan tinggi. Lah ini namanya resiliensi, daya lenting. Jadi, atau apa ya, bisa dikatakan, pernah dengar kata-kata adversity quotient? Nah itu, kemampuan untuk menghadapi tantangan atau kesulitan sosial itu adversity quotient. Mungkin arahnya bisa sama ke sama, kalau pernah dengar. Oke, coba Pak, kamu tolong bacakan saya untuk tumbuhkan resiliensi daya lenting yang pertama, yang keras. Daya lenting atau resiliensi adalah kemampuan untuk bangkit kembali setelah menghadapi kesulitan. Bukan sekedar tidak menyerah, tapi juga kemampuan untuk beradaptasi, belajar, dan terus berkembang. Sementara itu, American Psychological Association atau apa? Mendefinisikan resiliensi sebagai proses adaptasi yang sehat dan menghadapi trauma, kesulitan berat atau tekanan tinggi. Sudah bisa dipahami ya anak-anak ya? Halo, sudah bisa dipahami? Jelas? Ya, jadi tidak hanya sekedar tadi beradaptasi atau tidak menyerah, tapi kamu bisa cari solusi untuk menghadapi masalah itu. Itu namanya daya lenting tadi, resiliensi, kemampuan. Paham? Ya, sudah ada gambaran semuanya peristiwa yang sudah lalu pernah mengalami ya, kemudian sudah bisa mengatasi. Nah, kalau yang belum, silahkan Pak Har membuka layanan seluas-luasnya tentang pelayanan BK. Kalau ingin bimbingan kelompok, ingin apa itu, konseling individu, boleh, ingin curhat, atau ingin berkonsultasi, silahkan.
ruang BK terbuka lebar untuk kalian dari mulai jam pembelajaran sampai jam pulang. Kalau belum selesai, kalian belum puas mau dilanjut, nanti via WA bisa atau call dengan Pak Har bisa. Sampai di sini jelas? Tolong dijawab Pak Har, sampai di sini jelas? Nah, itu namanya semangat. Oke, next. Ini pola pikir bertumbuh. Di situ tangguh sejak dalam pikiran. Ada tokoh Carol S. Dweck memperkenalkan konsep grow mindset. Grow mindset itu cara berpikir bertumbuh. Apa itu grow mindset? Kalian bisa menyimak di papan, Pak Har bacakan. Yakni keyakinan bahwa kemampuan bukan bawaan lahir. Ya, kemampuan itu bukan bawaan lahir menurut Carol S. Dweck. Ya, tetapi bisa dikembangkan melalui apa? Melalui apa? Melalui Latihan. latihan. Kemudian apa lagi? Strategi apa lagi? Mendukung. Mendukung. Ya, bisa melalui latihan, melalui strategi yang tepat, kemudian dukungan orang lain. Tuh. Kemudian neuroplastisitas adalah mekanisme biologis yang mendasari grow mindset. Jadi grow mindset itu didasari oleh yang disebut neuroplastisitas. Neuro itu berkaitan dengan saraf-saraf yang ada pada diri kita. Tadi misalnya ada adversity quotient, itu bisa. Kemampuan menghadapi kesulitan. Ya, oke, saya lanjut. Setiap kali individu dengan grow mindset menghadapi tantangan dan berusaha mengatasinya, otak mereka sedang membentuk dan memperkuat koneksi saraf baru yang terkait dengan keterampilan atau pengetahuan tersebut. Pola pikir bertumbuh, tangguh sejak dalam pikiran. Semakin banyak mereka berlatih, semakin banyak kalian berlatih, ini menurut teori Carol S. Dweck, ya, dan belajar, maka semakin kuat jalur saraf itu tadi. Apa sarafnya tadi? Jalur saraf apa? Yang neuroplastisitas itu. Neuroplastisitas yang ada pada setiap manusia. Baik, kegagalan tidak dilihat sebagai akhir dari kemampuan. Jadi ketika kamu gagal dengan cara berpikir ini, kamu tidak bahwa itu kemampuan saya tidak sampai. Kegagalan itu bukan tidak dilihat sebagai akhir dari kemampuan, tetapi apa? Sebagai bagian dari proses di mana otak sedang rewiring dirinya untuk mencapai pemahaman dan penguasaan yang lebih baik. Dari kegagalan itu disebut dengan guru yang terbaik. Jadi kegagalan itu tidak dianggap sebagai akhir segalanya, tapi kegagalan itu adalah guru yang terbaik. Untuk belajar dari kegagalan itu sehingga kamu bangkit dengan kekuatan tadi, daya lenting kamu. Sehingga kamu berhasil mengatasi satu demi satu masalah, sehingga kamu berjalan tidak tanpa masalah. Jadi kamu akan menjadi orang yang sukses. Sekarang kelas 7, nanti naik kelas 8, kelas 9, dan ke jenjang seterusnya. Paham sampai di sini anak-anak? Jelas? Oke, next ya. Masih ada waktu 15 menit, sebentar. Silakan, saya minta tolong Pak Sandi, disortingkan satu-satu. Saya akan memanggil beberapa anak. Misalnya saya tanya. Oke. Pak Sandi. Ahmad Khairil Wibowo mana? Coba maju, Mas. Oke, kamu di sini. Kamu menghadap ke saya. Oke. Saya tanya satu pertanyaan, silakan dijawab ya. Yang keras. Pertanyaan saya, perubahan apa, cara berpikir apa yang kamu alami setelah tadi saya jelaskan tentang daya lenting? Saya menjadi lebih percaya diri karena saya
Saya akan bisa mengatasi masalah saya. Ayo. Saya akan menjadi lebih baik Oh, dengan cara giat belajar. belajar. Ya. Baik. Oke, tepuk tangan untuk teman kalian. Sudah cukup. Citra Tinambar, mana Citra? Yo, sini Mbak Citra. Silakan jawab pertanyaan saya ya. Apa kata-kata atau sikap orang lain yang paling membekas ketika kamu diremehkan? Saya pernah diabaikan oleh teman karena saya tidak bisa atau lancar dalam pembelajaran matematika seperti perkalian. Oke, sudah bisa berlalu dan diatasi. Caranya bagaimana? Dengan cara saya belajar berhitung dari perkalian 1 sampai selanjutnya yang belum saya pahami. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Tinambar ini. Tadi punya masalah, sering diejek, tidak bisa matematika, tapi dia bisa mengatasi karena lebih giat belajar lagi tentang matematika. Oke, 2 sampel lagi ya. Anak putra. Egi Firmansyah, mana? Di Egi. Oh, ini. Oke. Saya tanya, silakan dijawab ya. Apa yang kamu rasakan saat diremehkan? Takut, marah, malu, atau bingung? Malu kali, marah Malu sama marah. Kenapa? karena jengkel. Malu sama marah karena jengkel. Tapi kamu bisa mengatasi rasa malu, marah, dan jengkel itu enggak? Caranya bagaimana? Caranya Kamu mengatasi rasa malu, marah, dan jengkel gimana? Ayo. Mungkin pergi sholat atau ngomong dengan teman, jangan kesuwen ini waktunya. berbicara dengan orang tua. Berbicara dengan orang tua. Terus tanggapan orang tua bagaimana? Yo, kamu ketika berbicara dengan orang tua, tanggapan orang tua bagaimana? Ya, Ya udahlah, kamu nanti saya dukung, jangan dulu. Saya dukung, terus kamu nanti tidak usah takut, nah, gitu aja, berbuat baik, berbuat lebih sopan, lebih baik itu ya. Ya. Baik. Satu lagi, coba tolong harapan saya dipenuhi loh. Mbak, ini langsung, kamu aja. Ya. Oke, pernah diajak? Pernah diajak? Pernah Oke. Apa yang kamu lakukan ketika kamu diejek, dihina, dan diremehkan? menegur teman. Menegur, caranya gimana? Contohnya, pakai bahasa sini tidak apa-apa, pakai bahasa Inggris. Paling ngenyek pergi. Menyakiti pas kan hari Minggu kan dari mandi juga dijelakaken juga. Ya ke sekolah iki diomong-omong, "Masih mari ta dari mandi juga kalau ngomong yang apa namanya misalnya nyong ora atus kan ora masalah nyong jo kalau menegur temane. Menegurnya gimana? Aja ngomong nak nyong kaya ngono dike bali jo kan ora atus ngono. Berarti kamu tetap percaya diri ya, bisa ya. Setelah itu teman kamu itu gimana? Diem aja. Oh, diam aja. Baik, tepuk tangan. Oke. Itu ya, tadi berbagai pengalaman yang teman kalian alami dan kamu lakukan. Karena keterbatasan waktu juga, tidak bisa semuanya. Sekarang terakhir, silahkan kamu tulis di baliknya, kalau depannya sudah cukup. Itu, tulis yang tertulis di papan. Yang akan saya lakukan dalam 1 minggu ke depan setelah saya memahami daya lenting. Daya lenting itu tadi Pak Har sudah menjelaskan di depan. Sama grow mindset, cara berpikir bertumbuh. Nah, kamu akan melakukan apa? 3 aja. 1, 2, 3. Yang akan saya lakukan dalam 1 minggu ke depan setelah saya memahami daya lenting. Dari sebelah sana.
Sudah anak-anak? Oke, coba Mas sudah nulis 3. Ya ayo toh, nulis. Yang sudah selesai ngacung menulis 3. Yang akan saya lakukan dalam 1 minggu ke depan setelah saya memahami daya lenting atau tadi tumbuhkan resiliensi. Sudah, Mbak? Halo? Sudah? Yang sudah tunjuk jari. Yang sudah. Saya beri contoh satu saja, Mbak. Sudah, Mbak? Ya, sopo sing senambung? Sudah? Sudah ngarang aja yang akan kamu lakukan apa? Jadi sesuai dengan rencana kamu. Berdiri. Nama saya. Nama saya Najwa Nurma Salsabila. Yang akan saya lakukan. Yang akan saya lakukan dalam 1 minggu ke depan setelah saya memahami daya lenting adalah 1. Saya akan lebih belajar dengan giat. 2. Saya akan lebih percaya diri. Yang ketiga, saya akan lebih konsentrasi lagi ke depan. Oke, supaya permasalahan bisa selesai. Ya. Ini kaitannya dengan permasalahan. Baik, tepuk tangan untuk teman kalian. Silakan hasil itu nanti kalian kumpulkan, akan Pak Har analisis ya, sehingga saya bisa tahu permasalahan di kelas 8B ini apa, sehingga saya siap membantu untuk mendampingi kalian dalam menghadapi permasalahan. Ruang BK terbuka lebar untuk 1 tadi bisa berkonsultasi, bisa berbimbingan kelompok, atau yang ingin menghendaki konseling individu maupun konseling kelompok. Paham anak-anak? Ya, keterbatasan waktu juga. Coba yang terakhir, semangat pagi. Pagi. Semangat. Kurang semangat. Pagi, tetap semangat. Semangat pagi. Pagi. Tetap semangat. Tepuk tangan untuk kalian. Setelah ini hasilnya dikumpulkan, mudah-mudahan bermanfaat, sehingga ke depan kalian sudah memiliki daya lenting yang luar biasa, sehingga permasalahan yang kamu hadapi bisa terselesaikan dengan baik. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.